Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, sama-sama kita akan buka firman Tuhan, ayat Alkitab. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini adalah tentang hati. Apa itu hati yang gimana sih memiliki sikap hati yang benar ya? Kita buka, ada 5 poin di sini. Saya akan membicarakan ada 5 poin untuk memiliki hati yang luar biasa. Ada amin? Kita buka sama-sama Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang pertama adalah poin yang pertama adalah memiliki hati yang teguh. Bagaimana memiliki hati yang teguh, saudaraku? Di sini dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah Tuhan ia percaya. Bagaimana memiliki hati yang teguh, saudaraku? Di zaman-zaman sekarang ini kita sangat-sangat gampang sekali terlena, gampang sekali patah hati, gampang sekali terluka, gampang sekali kecewa, gampang sekali kita down, kita sedih. Gimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang teguh, hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera? Kepada siapa kita percaya, saudara? Kepada Tuhan, amin. Karena maka dari itulah, karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki hati yang teguh. Dengan hati yang teguh, kita memiliki damai sejahtera. Itu poin yang pertama, ialah memiliki hati yang teguh. Apalagi contoh supaya bisa memiliki hati yang teguh? Apakah kita baca firman Tuhan? Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Apakah kita memuji Tuhan? Apakah kita berdoa? Firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu itu tentang hubungan kita sama Tuhan, tentang kita berdoa. Apa kunci supaya kita bisa memiliki hati yang teguh? Itu yang pertama tadi, memiliki hati yang teguh. Kita akan buka yang kedua, Mazmur 37 ayat yang 4. Nanti saya kembali lagi ke yang pertama. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kedua kuncinya adalah bergembiralah karena Tuhan. Siapa di sini mau bergembira? Haleluya, kita bergembira karena Tuhan, amin. Pertama, kita percaya kepada Tuhan dan kita memiliki hati yang teguh, dan di situ kita berbaca dengan damai sejahtera. Dan yang kedua ialah bergembiralah karena Tuhan. Kita harus bergembira, bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita sedih, kalau kita terus terluka, kita merasa kita terkucilkan, kita merasa kayak kecewa, kapan kita bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan? Kalau kita terus mengeluh. Di sini dikatakan, ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Barang siapa di sini yang banyak memiliki keinginan di hatinya? Pengen ini. Dan di sini dikatakan, ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kita memiliki keinginan, saudara. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan apapun itu. Dan setiap manusia pasti memiliki keinginan hatinya. Aku pengen ini, Tuhan. Aku pengen ini, Tuhan. Aku pengen ini. Kebutuhan, saudara. Setiap manusia memiliki kebutuhan dari dirinya. Saya juga punya kebutuhan, saya punya istilah keinginan. Tapi bagaimana supaya kita bisa memiliki keinginan itu? Bagaimana kita bisa memiliki apa yang kita inginkan oleh hati kita? Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita bergembira karena Tuhan. Ayat yang ketiga, kita baca Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yang ketiga, poin ketiga adalah nantikanlah Tuhan. Di sini dikatakan, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Siapa yang lelah? Kita yang lelah. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lemah, lelah, lesu, dan turma-turma jatuh tersandung.
Ini orang-orang muda, saudaraku. Apakah kita orang muda atau orang tua? Tetapi, sini kata tetapi apa? Orang-orang yang menanti-nantikan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama apa? Raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, artinya mereka berlari tapi tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Siapa yang mau memiliki kekuatan seperti ini? Siapa yang pengen berlari tapi tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah? Semua kita pengen memiliki ini, amin. Dengan cara apa kita bisa memiliki ini? Dengan cara menanti-nantikan Tuhan, amin. Itu adalah poin yang ketiga. Nantikanlah Tuhan, saudara. Nantikan Dia. Nanti saya ada kesaksian, tapi nanti saya baca dulu 5 poin ini ya. Saya kembali lagi nanti. Ayat yang keempat kita baca Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hati yang terluka, hati yang patah itu bisa mengeringkan tulang, bisa membuat kita jadi lesu. Yang keempat poinnya adalah jangan sampai patah hati. Jaga hati kita, saudara. Jangan sampai hati kita itu patah. Sebab di sini Tuhan berkata, Dia akan sendiri berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, saudara. Saya akan memberikan kesaksian. Saya ikut Tuhan udah 32 tahun, saudara. 32 tahun itu sama saat saya kecil sampai saya besar, saya ikut papa saya melayani Tuhan. Saya nggak ngerti Tuhan Yesus. Saya sama sekali tidak mengerti Tuhan Yesus itu apa. Tapi saya memiliki iman kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Kenapa saya percaya? Saya ada kesaksian. Waktu saya ulangi lagi kesaksian saya. Waktu saya kecil, papa saya bawa saya ke gereja. Jadi di gereja saya ini sakit kepala, sakit sekali kepala saya. Saya bilang, Tuhan, sembuhkan saya. Setelah saya hilang sakit kepala saya, saudaraku, hilang, Tuhan sembuhkan. Dan karena sakit yang lebih parah lagi, itu adalah sakit perut. Aduh, kayak mau mati rasanya, sakit banget, sakit sekali. Terus ada lagu, aku berserah. Terus saya percaya, Tuhan, tadi aku udah sakit, tapi sekarang sembuh, sakitnya tambah lebih parah lagi. Apa artinya ini? Tapi saya percaya, saya berkata gini pada Tuhan, Tuhan, aku berserah kepada-Mu, Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Jika Engkau menyembuhkan ini, aku bersyukur. Jika Engkau tidak juga, saya tetap memuji Engkau. Aku berserah, Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sakit saya hilang seketika. Ikut Tuhan itu bukannya udah satu masalah selesai, gak datang lagi masalah lagi, tidak. Masalah datang, masalah lebih besar lagi datang, masalah lebih besar lagi datang. Apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang betul-betul dikatai orang adalah anak Allah? Kita adalah anak Allah, anak-anak yang dipenuhi roh Tuhan. Apa itu, saudaraku? Bahwa kita harus, yang kelima adalah taat, setia, saudara. Kita memiliki sikap hati yang setia dan taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi problema hidup kita, silih berganti dari A sampai B sampai C sampai Z, berulang lagi dari A, naik level lagi. Apapun itu kendala kita, apapun itu masalah kita nggak bisa tinggalkan Tuhan, kita nggak bisa patah hati, kita nggak bisa kecewa. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menanti-nantikan Tuhan. Ada amin? Nantikan Tuhan. Lihat, maka Dia akan memimpin kita. Dia akan menolong kita. Di sini dikatakan Dia yang berdiri, berjalan di depan kamu, dan kamu tidak akan lelah. Kamu berlari tidak akan lelah, dan berjalan tidak akan jatuh, tidak akan lesu. Apa artinya kita sudah berlari tidak lelah dan berjalan tidak lesu? Apa artinya, saudara? Artinya adalah, saudara, kalau kita ikut Tuhan, ada masalah satu, ada masalah dua, tetap taat sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, tetap berserah, bersandar pada Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Bukan masalahku yang aku percaya hanya padamu. Aku beriman, bersandar hanya padamu. Dan apa yang terjadi kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan? Kita berjalan tidak lesu, berlari kita tidak menjadi lemah. Kita harus menjadi orang Kristen yang berkobar-kobar, saudaraku, berapi-api, saudaraku. Kita menjadi orang Kristen yang betul-betul memiliki sukacita, amin, memiliki damai sejahtera. Jangan sekalipun biarkan
damai sejahtera Anda. Apapun terjadi, anak Anda marah, bapak Anda marah, teman Anda maki-maki Anda, siapapun itu yang membuat Anda jadi down, jadi patah hati, jangan biarkan itu terjadi. Jangan biarkan apapun itu menjadi alasan Anda untuk patah hati kepada Tuhan, menjadi mencuri damai sejahtera Anda. Jaga damai sejahtera Anda, jaga hati Anda, jaga hati Anda dengan sikap seperti hati yang betul-betul bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, maka lihat, kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, maka mukjizat-mukjizat Tuhan itu akan datang, saudara. Karena kita keluarga udah menjalaninya, kita udah merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di saat kita mau jatuh, Tuhan tolong. Di saat kita udah mau nyerah, udah nggak tahu lagi apa, Tuhan tolong. Kuncinya adalah percaya Tuhan. Di balik setiap masalah itu, Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Amin. Jadi ayat yang kelima, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan sendiri yang akan memberikan hati yang taat kepada kita. Kita nggak minta, kita nggak apa, tapi Tuhan sendiri yang bilang ini. Katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Siapa yang memiliki hati yang baru di sini? Haleluya. Dan roh yang baru, bukan hati saja, roh juga yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan, Tuhan akan menjauhkan kamu dari tubuhmu hati yang keras. Tuhan akan sendiri yang akan menjauhkan engkau dari hati yang keras, tubuhmu. Artinya Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang akan membawa kita dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain, dari satu mukjizat ke mukjizat yang lain, dari satu berkat ke berkat yang lain. Kuncinya adalah kita nantikan Dia. Amin. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Kita memiliki hati yang teguh. Kita bergembira. Kita harus bergembira karena Tuhan, bukan karena kita lagi senang kita bergembira. Tidak. Di saat sedih, aku mau bergembira karena Tuhan. Aku mau bersukacita. Aku percaya pada Tuhanku. Aku mau bersorak-sorak. Aku memuji Dia. Aku mengumandangkan namanya di seluruh bumi, bahwa Tuhan Allahku Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mengubah hidupku. Amin. Tuhan sanggup mengubah hidup kita masing-masing. Asal kita mau membiarkan itu terjadi pada kita, kita biarkan saja itu terjadi. Kita biarkan Tuhan mengubah hidup kita. Kita biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Ada 5 kunci tadi. Yang pertama tadi adalah memiliki hati yang teguh. Yang kedua, kita bergembira karena Tuhan. Dan yang ketiga, nantikanlah Tuhan. Yang keempat, jangan patah hati. Itu paling penting, saudara. Jangan patah hati, jangan kecewa. Kita sering sekali dalam hidup ini kita merasa sering kecewa, tapi jangan mau, saudara. Jangan mau. Apapun yang terjadi di lingkungan Anda, jangan itu biarkan mempengaruhi Anda untuk memiliki hati yang patah. Jangan. Kita harus bangkit. Kita harus menjadi orang yang memiliki hati yang luar biasa, teguh kepada Tuhan. Kita bergembira kepada Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan. Orang tanya sama Anda memuji Tuhan, Anda melayani Tuhan, tapi kok Anda gitu-gitu aja hidupnya? Pasti banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Anda melayani Tuhan, tapi kok kenapa gini? Karena saya ini adalah orang yang mengasihi Tuhan, dan saya menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya Dia pasti menyelamatkan saya percaya itu. Kalau Tuhan sanggup mengubah yang gak mungkin jadi mungkin, kenapa kita gak percaya itu terjadi pada diri kita, saudaraku? Kenapa kita kadang-kadang meragukan itu? Meragukan bahwa pertolongan Tuhan itu gak akan datang. Kenapa kadang-kadang kita merasa, Tuhan kayaknya kok gak bakal mungkin nolong aku. Di saat saya berserah sama Tuhan, Tuhan sakitku lebih parah ini, mungkin gak Tuhan sembuhkan lagi? Udah sakit sekali, Tuhan sembuhkan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita berserah kepada Tuhan. Amin. Aku berserah. Aku berserah. Arahkan tanganmu kepada Tuhan. Aku berserah, Tuhan, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, aku berserah.
ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bahwa kita percaya kepada Tuhan setiap waktu dan curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang khusus sama Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Apapun itu, saudara. Tuhan, aku merasa seperti ini Tuhan. Aku merasa mungkin gak ya Tuhan, atau gimana Tuhan. Aku pengen Tuhan Kau menolongku Tuhan. Kita curahkan isi hati kita dan kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Amin. Dan di Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Bahwa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dan Dia akan memelihara kita. Gak selama-lamanya orang-orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya, saudara. Tapi kita memang harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus betul-betul setia sama Tuhan. Kita harus taat sama Tuhan. Kita jangan mau patah hati, dan kita nantikan Tuhan, dan kita bergembira karena Tuhan. Siapa sih yang bergembira dan nantikan Tuhan? Kita nantikan Tuhan. Kita mau meroh, kita menyala-nyala. Amin. Siap? Kita nyanyikan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siap? Saya udah mau bangkit berdiri. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau bersorak-sorak. Kita akan Allah dahsyat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Saya berdoa khusus buat jemaat-jemaat kita semua. Terima kasih. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersikap kepada Tuhan sangat singkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap firman yang akan saya sampaikan Tuhan melalui Engkau, hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang dengarnya Tuhan, menjadi rema dan menjadi kekuatan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Biar teguran yang sehat bagi kami Tuhan semua itu Yesus. Kami semua jemaat-Mu Tuhan memohon Tuhan, sehingga Engkau memberikan hati kepada kami, hati yang baru Tuhan, roh yang baru Tuhan, dan jauhkan kami hati yang keras Tuhan Yesus, dan memiliki hati yang taat Tuhan. Jagalah setiap kami Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang betul-betul menanti-nantikan Engkau Tuhan, dan bergembira karena Engkau Tuhan, dan hati yang teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mulia. Amin. Selamat Bapak Ibu. Shalom.